Arduino Uno, ada motor DC gear. Mungkin bisa nanti untuk gambar-gambarnya yang Arduino Uno itu nanti ada tulisannya, itu merupakan suatu microcontroller buat otaknya gitu, ya Akif. Nah, untuk motor DC gear-nya itu seperti yang itu, apa, mobil-mobilannya di Akif dulu, mobil remote-nya. Yang 4 itu, yang kuning ada gear-nya, itu motor DC gear. Nah, motor driver ini yang kotak biru hampir sama kayak Arduino. Nah, mungkin di Azam nanti juga bisa dilihat waktu kita itu ya, simulasinya. Ini masih di list dulu peralatannya, biar nanti juga tahu untuk kedepannya. Ada soket baterai, ada baterai A2 yang isinya 2, ada kabel jumper, infrared sensor buat nanti kedepannya untuk robot yang mobil-mobilan, ada DC power switch, buat switch-nya. Kalau di rumah mungkin teman-teman kan udah pernah mainan lampu ya, nah itu yang buat on sama off-nya itu adalah switch. Nah, tapi kita nanti belajarnya tentang itu ya, yang DC ya, biar lebih aman gitu. Nah, ada LED, resistor, dan ini yang 1 sampai 10, ada yang kecil-kecil, potensiometer, LDR, buzzer, bohlam lampu mini, push button, baterai CMOS, baterai 9 volt, motor DC, kabel, dan breadboard. Nanti untuk penjelasannya bisa kita langsungkan sama yang ya. Nah, untuk nanti kali ini kita belajarnya yang ditentang lebih dahulu ya, teman-teman. Oke, belajar tentang hukum Ohm terlebih dahulu. Nah, tentang hukum Ohm ya Kak ya. Kak Dwi berarti juga pernah itu Kak ya, waktu apa? SD atau SMP Kak ya kalau hukum Ohm itu? Dulu saya waktu SMP, nah kalah nih, Berarti saya sama teman-teman nih kalah nih Kak. iya. Teman-teman udah belajar, kelas Nah, 4 SD udah belajar hukum Ohm. iya. Keren, Oke, keren. berarti mungkin tentang pelajaran IPA ya Kak ya? IPA listrik apa? Listrik gitu ya Kak ya? Oke, nah Iya, masuk tuh Kak. belajar hukum Ohm kan kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, mungkin untuk kalau kita belajar kayak kita lihat kan kayak gimana gitu. Jadi teman-teman bisa apa? Nanti belajarnya sambil praktikalnya ya. Soalnya kalau teori kayak gini nanti ya emang agak sulit gitu teman-teman. Jadi ya untuk mencernanya kita bisa buktikan dari teori dan juga di prakteknya. Nah, gitu. Nah, kalau secara rumusnya mungkin teman-teman ya nggak apa dicerna lebih dahulu aja. Nanti mungkin bisa belajar ketika praktiknya juga, yaitu tentang tegangan sama dengan arus kali itu resistansinya. Nah, nggak apa. Ini nanti mungkin ada yang belum dapat pelajarannya nggak apa-apa. Ini cuma buat pengenalan aja, biar nanti menunjang ke praktikalnya kayak gitu. Nah, kan ada resistor juga ya teman-teman ya. Di situ kan banyak sekali resistor ya untuk warna-warnanya. Nah, kayak warna-warnanya ini kita bisa belajar, bisa kita hitung kayak gini, ataupun kita bisa belajar ke itunya apa? Tinkercad-nya ya. Nah, Tinkercad-nya ini juga berbagai macam ya. Ada warna-warna yang nanti digunakan untuk bermain resistansi ataupun hambatan kayak gitu teman-teman. Nah, untuk Kak, jenis rangkaian, resistornya yang mana Kak ya di hardware-nya Kak? Di alatnya kira-kira? mungkin kalau di Akif udah nerima ya kalau resistor yang mana ya? Bisa ditunjukkan di Akif? Coba Kayak nih, mana? Contoh resistor. yang gambarnya kayak gini di Akif. Oke. Oh iya, benar-benar. Yang gelang, ya ada gelangnya, gelang warnanya. Nah, itu nanti mungkin ya ini kalau ada teorinya ada kayak gelang 1 itu buat apa, gelang 2 buat apa, gelang 3 buat apa. Nah, itu nggak apa-apa, kita itu aja buat apa? Belajar juga. Nah, untuk sambil belajarnya nanti bisa dilihat di Tinkercad-nya, teman-teman. Jadi kita nggak apa-apa, nggak usah dicerna terlebih dahulu, tapi kita terima untuk penunjangnya. Fungsinya itu buat apa Kak ya, resistor Kak kira-kira? Nah, kalau buat apa kita lihat videonya terlebih dahulu, Kak. Ini Kak Rizie ada video mengenai pembelajaran ini, dasaran untuk elektronik. Ini mungkin bisa dilihat ya, tentang hukum Ohm-nya juga ini. Nah, ini ada sumber tegangannya atau baterai. Oke.
Nah, ini ada lampu bohlam atau LED, terserah. Untuk voltasenya ini dibiarkan aja ya. Maksudnya ini juga tergantung pada ini kapasitasnya dari lampunya juga. Ya. Bisa dilihat kan kalau semisal ini, nah ada ilustrasinya ya teman-teman ya. Nah, ilustrasinya seperti berikut. Ada ikan dan yang mengalir itu adalah kayak seperti arusnya gitu. Nah, kenapa lampu putus? Nah, karena kita butuh resistor. Nah, resistor ini kayak semacam bendungan teman-teman. Jadi kayak hambatan biar nanti biar terfilter gitu. Jadi nggak semuanya dimasukkan langsung ke lampu. Nah, kayak gitu. Ada hambatan, ada bendungannya kayak gitu. Nah, jadinya kan aman ya teman-teman. Nah, kalau kita kasih resistor, resistor tadi itu buat hambatannya biar nanti arus yang mengalir di itu waktu dihasilkan itu enggak langsung ke lampunya kayak gitu. Nah, tapi kalau kayak kita belajar semacam LED kan bisa saja tanpa resistor ya. Nah, kalau tanpa resistor itu berarti udah emang kapasitasnya dari LED itu mendukung sebesar segitu kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini ada jenis rangkaian. Nah, jenis rangkaian kan sebelumnya untuk di Azam udah pernah dapat namanya IPA di kayak belajar rangkaian-rangkaian kayak gitu di Azam? Masih belum ya di Azam ya? Belum. Oke, nggak apa. Nanti kita belajar juga ya di sini. Nah, di sini ya. Nah, untuk rangkaian itu ada beberapa macam ya. Ini Kak Rizi sama Kak Dwi bedakan menjadi dua ya. Ada rangkaian seri dan juga nanti ada rangkaian paralel. Nah, untuk perbedaannya kita nanti belajar langsungnya. Biar nanti tahu apa sih perbedaannya kayak gitu. Nah, ini adalah rangkaian seri. Ada ini ya, ada dua buah lampu. Dan ini ada rangkaian paralel, ada 3 lampu, misal itu dengan satu sumber tegangan. Dan ada campuran, yaitu campuran dari seri dan juga paralel. Oke. Nah, terus untuk sebenarnya mungkin Rizi mau tanya ke Akif dulu aja sama push button. Untuk mematikan ya mungkin kalau Akif udah pernah itu ya belajar yang itu yang buat itu yang kemarin buat kontrol. Nah itu kan ya kalau buat itu switch atau push button deh Akif? Switch, push button ya. Oke, ya namanya itu push button Akif. Jadi perbedaannya itu ya ini, kalau push button kalau semisal di Akif tekan ya, kalau nggak ditekan itu berarti di Akif sama di Azam itu waktu itu ya nggak kayak menyebabkan kalau semisal motor tadi ya, mobil ya nggak bergerak. Nah ketika ditekan terus di hold, ditahan, nanti bergerak. Beda sama switch. Nah, kalau switch kan ini bunyinya on off. Kalau yang ada di rumah teman-teman, waktu nyalain, nah itu termasuk switch, salah satu dari switch kayak gitu. Kalau kita nyalakan itu berarti ke angka 1 ini artinya itu aktif atau high. Nah, kalau angka 0 yang ini 0 ini berarti namanya low, atau nanti bisa dikatakan mati atau nggak ada arus yang mengalir kayak gitu teman-teman.
Nah, biar lebih apa enaknya buat membuktikan kita main ke Tinkercad aja ya Kak ya. Ya, Kak Dewi ya. Biar lebih paham Nah, semuanya. nggak apa tadi teorinya di itu aja di apa di apa ditahan dulu. Maksudnya biar nggak apa-apa itu buat pengenalan aja biar teman-teman itu lebih kuat gitu nanti buat praktikalnya. Nah, nggak apa kalau misal belum paham kan bisa dibuktikan. Oh ternyata tadi Kak Rizi bilang resistor yang ini ternyata fungsinya buat ini. Oh ternyata untuk switch tadi fungsinya buat ini. Kalau push button fungsinya buat ini. Nah, oke. Untuk di Azam udah buka ini ya Tinkercad ya? Apa masih belum mendaftar? Belum. Belum ya? Oke. Kalau di Akif kan udah ya di Akif ya? Udah ya. Oke. Nah, di Azam udah tampilannya seperti berikut. Atau mungkin ini Kak Rizi itu kirim lagi linknya ya. Nah, linknya ini. Bisa diklik ya di kolom chat. Astagfirullah. Benar. Benar. Ya. Oh, astagfirullah. Bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi ini ternyata Zoom-nya masih belum di-upgrade. Soalnya kan ini kan udah 1 bulan jatuh tempo. Bentar ya. Bentar teman-teman. Bentar ya. Oke. Mohon maaf Bu, apa di Azam sama di Akif kalau kita nanti pindah di Google Meet sebentar gimana? Soalnya ini sudah jatuh tempo untuk Zoom-nya. Mohon maaf ya. Ini nggak oke bentar ya. Ya, bentar. Baru hari ini jatuh temponya. Pas. Bentar. Oh, iya kalau aduh. Iya, di Azam udah keluar. Nah, iya Bu, benar. Ini Kak Rizi itu ya share ya. Mohon maaf sebelumnya Bu ya. Oh iya ya. Maaf. Oke. Di Akif tadi di Azam tadi. Stop share lebih dahulu ya. Bentar.
Lah ini di Asam udah join. Oke.